yang dimana mereka Tuhan membangkitkan dia adalah untuk mengalahkan para musuhnya. Nah, jadi di sini sangat jelas hal demikian. Jadi di sana ada juga Yosua dan ada banyak yang dibangkitkan Tuhan sebagai penyelamat bagi Israel. Bahkan kita melihat yang paling terakhir dan yang paling termasyhur adalah Raja Daud. Untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Kita melihat bahwa bangsa Israel itu jatuh bangun. Mereka jatuh bangun. Karena apa? Karena dosa mereka. Tetapi di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah perbuatan mereka, keterpurukan mereka, maka Tuhan hadir. Karena mereka adalah umat pilihan, Tuhan bangkitkan itu. Misalnya adalah bukan saja hatnya Otniel, tetapi raja yang terkenal termasyhur adalah Raja Daud. Nah, jadi itu yang dimaksudkan. Bukan penyelamat seperti yang kita sebutkan di dalam yang kita percaya adalah Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, saya lanjut di poin saya, maka syarat yang harus menjadi orang penyelamat itu tadi adalah pertama adalah diutus Allah. Yang kedua adalah kriteria disebut sebagai juru selamat itu tidak berdosa. Dan ada banyak ayat yang menyatakan hal demikian. Maka poin yang ketiga adalah yang layak. Yang layak disebut sebagai juru selamat itu kriterianya adalah memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Nah, ini dia penting. Yang layak disebut sebagai juru selamat, layak dipercaya, layak kita patuh kepadanya, layak kita menyerahkan seluruh jiwa, otoritas, seluruh kehidupan kita, maka pribadi itu adalah harus memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan jiwa kita ini nanti setelah masuk dalam kematian. Yang itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Apa bunyinya? Apa Anda percaya Muhammad itu adalah sebagai juru selamat? Boleh disebutkan? Ya, terima kasih. Waktu saya habis. Terima kasih Pak Pendeta, waktunya habis. Ya, baik. Kita terima lagi. Diterima Pak Pendeta. Terima kasih kepada Pak Pendeta, kokoh pendeta yang sangat rupawan. Mudah-mudahan suatu saat Allah pulihkan saudara menjadi pribadi yang lahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Diakui atau tidak, orang Kristen di seluruh Indonesia itu mengakui kalau Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Juru selamat di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mosia. Ya, nih. Ini bahasa Ibrani dari juru selamat itu adalah Mosia. Bapak pendeta yang saya kasihi, ternyata bukan hanya Otniel yang juru selamat. Saya tadi tanya Obaja 1:21, siapa saja juru selamat yang naik ke atas Gunung Sion? Ada 70 orang tuh yang naik ke Gunung Sion. Itu siapa saja? Oke, teman-teman lihat ini. Kalau tadi kita menggunakan Hakim-Hakim 3 ayat ke-9, sekarang kita lanjutkan. Ternyata yang Mosia itu bukan hanya Otniel, tetapi juga ada yang namanya Ehud. Di mana ayatnya ini? Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Nah, kalau untuk orang lain diterjemahkannya penyelamat, yakni Ehud. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya, Hakim-Hakim 3, ya, Hakim-Hakim 3 di dalam bahasa Ibrani, Hakim-Hakim 3 ayat 15. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Payiz aku bene Yisrael, maka berserulah orang-orang Israel itu kepada El Yahweh. Payakem Yahweh, kemudian Yahweh memberikan lahem bagi mereka Mosia. Teman-teman, screenshot kalau saya bohong, screenshot. Sekarang ada bubble hub interlinear. Ini tulisannya sama enggak dengan gambar ini? Coba perhatikan, screenshot ya. Ini tulisannya sama enggak dengan gambar Hakim-Hakim 3 ayat 15 sama enggak dengan ini nih, screenshot.
Yesaya 43 ayat 11 tulisannya begini. Hakim-Hakim 3 ayat 15 tulisannya adalah Mosia. Saya belajar Ibrani 3 tahun. Saya bisa menerjemahkan diksi kata per kata. Payiz aku bene Israel, berserulah orang Israel el kepada Yahweh. Payakem Yahweh lahem, lalu kemudian Yahweh membangkitkan kepada mereka Mosia. Ya, seorang juru selamat. Ehud, namanya adalah Ehud. Jadi juru selamat bukan hanya Yesus. Juru selamat itu buahnya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, tolong dijawab Pak Pendeta, ini Obadya 1:21, siapa saja juru selamat yang naik ke atas Gunung Sion? Ya. Kalau kriteria Nabi Muhammad adalah juru selamat yang besar, pertama, Rasulullah itu kafatul linnas, untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta ini. Yang kedua. Yang ketiga, qala Rasulullah SAW, di awal pembukaan tadi sudah saya menyampaikan, ya, man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'mim bi daholanar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, mendengar Nabi Muhammad kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah, apa jaminannya? Daholanar, masuk ke dalam jahanam, bahasa Arab. Bahasa Ibraninya masuk ke dalam Jehinom, kerajaan maut yang membara. Yang kedua, ternyata untuk masuk surga itu yang mengikuti Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ini hadis. Yang lebih tinggi daripada hadis, Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti Rasulullah, maka Allah akan mengampuni, mencintai, dan menghapus dosa-dosa kalian. Inilah juru selamat sejati baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Pendeta. Jadi tolong dijawab, itu juru selamat Obadya 1:21 itu siapa saja? Karena Pak Pendeta sekolah tinggi teologi. Kalau saya sekolahnya di UIN Sunan Ampel Surabaya, Muhammadiyah Sidoarjo. Begitu. Bukan sekolah teologi saya. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Mungkin Nandar ternyata suaranya gede. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Ini kita diskusi aja. Pak Pendeta, karena tadi Pak Pendeta katanya waktunya sampai jam 10, mau dilanjut sampai jam 11 atau jam 10 saja? Ya, jam 10. Sesuai dengan... ini kalau jam 10 berarti... apa ya? Berarti saya closing ini. Karena kalau yang pertama gini, yang pertama opening, nanti dia adalah yang terakhir closing. Jadi Pak Pendeta tanggapi, nanti saya closing, Bapak Pendeta closing. Ini Pak Pendeta tanggapi. Silakan Pak Pendeta. Baik. Berarti saya diterima waktunya Pak Pendeta. Siap. Baik, teman-teman semua. Sebentar lagi waktunya akan selesai diskusi dengan Bang Nandar. Dengan satu tema bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Maka ada 3 poin tadi saya sebutkan. Kriteria sebagai seorang juru selamat itu adalah yang pertama tadi saya sebutkan bahwa dia adalah harus diutus Allah. Ayat Alkitabnya saya sudah bacakan, Yohanes 3 ayat ke-16. Yang kedua, yang layak disebut sebagai juru selamat, kriteria, harus ada kriteria. Jangan serampangan saja kita menganggap sebagai juru selamat, tetapi tanpa kriteria. Harus ada dasarnya. Maka kita layak kepada yang disebut sebagai juru selamat. Yang pertama tadi harus diutus oleh Allah. Yang kedua adalah tidak berdosa. Dan ayatnya ada banyak, 2 Korintus pasal 5 ayat 12, ayat 21, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22. Maka yang ketiga adalah syarat menjadi juru selamat adalah
Yang ketiga tadi adalah memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yang keempat, syarat menjadi juru selamat itu adalah yang keempat, mengasihi tanpa batas. Teman-teman semua dicatat, syarat menjadi juru selamat itu adalah harus mampu mengasihi tanpa batas. Yang ini tertulis tentunya dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yang berkata demikian bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sih di dunia ini yang rela mati, rela dipukul, dicambuk, dan segala macam penderitaan dilakukan kepada Yesus? Siapa yang mau yang seperti itu? Kalau tidak kita temukan satu-satunya melalui pribadi Yesus Kristus, maka itu adalah yang poin yang keempat yang saya katakan di sini, syarat yang menjadi juru selamat. Yang berikutnya yang kelima, lebih cepat saja, sebenarnya ada banyak poin yang saya buat, yang saya mau kemukakan pada malam hari ini. Yang kelima itu adalah syarat disebut, syarat bahwa Yesus adalah satunya juru selamat adalah membawa pengampunan dan keselamatan. Ini jelas, membawa pengampunan dan keselamatan. Itu di mana ayatnya? Di Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yaitu membawa pengampunan. Kriteria disebut sebagai juru selamat itu adalah harus membawa pengampunan, memberikan pengampunan kepada siapa saja yang berdosa, tetapi syarat harus percaya kepadanya. Maka syarat lagi-lagi Yesus adalah satu-satunya juru selamat, maka dia adalah membawa pengampunan dan memberikan keselamatan kepada semua orang. Ayat itu di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan yang keenam adalah syarat menjadi seorang juru selamat, syaratnya adalah memberitakan kebenaran Allah. Ini tentunya dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-37. Apa bunyinya di sana? Aku telah datang ke dalam dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Itu yang disebutkan bahwa syarat menjadi juru selamat, dan tentunya hanya kita dapatkan ini adalah di dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, saya akan memulai, tadi saya akan menjawab pertanyaan Bang Nandar. Saya menjelaskan bahwa seluruh perjanjian lama itu, baik itu mulai dari Nabi Musa dan sampai di kitab Maleakhi, seluruhnya itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tentunya adalah itu penyelamat bagi Israel, karena situasinya dan kondisinya pada saat itu mereka jatuh bangun karena dosa ketidaktaatan mereka kepada Allah. Maka Allah bangkitkan seperti Musa, seperti Gideon, seperti Simpson, seperti Daud, penyelamat bagi mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, bukan penyelamat jiwa mereka. Maka sebenarnya ini adalah kekeliruan dan kekurangpahaman, saya sebutkan seperti itu kepada Bang Nandar, karena barangkali dia tidak sampai ke sana pemahamannya tentang isi Alkitab saya. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Nah, yang terakhir, waktu habis Pak Pendeta. Ya. Pak Pendeta, waktu habis. Nanti ini saya closing karena Pak Pendeta sudah opening di awal. Nanti Pak Pendeta punya kelebihan closing di akhir. Jadi sekarang saya closing. Ya. Jadi waktunya sekarang closing Pak Pendeta ya. Ya, diterima Pak Pendeta. Ya, siap. Nah, teman-teman, saya haturkan terima kasih kepada Pak Pendeta. 1 jam kita diskusi, akhirnya Pak Pendeta mengakui kalau juru selamat bukan hanya Yesus Kristus. Akan tetapi juru selamat adalah semua nabi, semua rasul yang diutus kepada Bani Israel. Betul, ada Otniel, ada Ehud, ada Moshe, Shimshon, Yesaya, Hizkia,
dan nabi-nabi yang lain yang ternyata mereka adalah juru selamat. Karena di dalam bahasa Ibraninya hanya Mosia, nggak ada Moloktok misalnya, nggak ada. Mosia, juru selamat itu terjemahan Indonesia, ya artinya sebenarnya penyelamat. Ya, tadi sudah saya tunjukkan Hakim-Hakim 3 ayat 9, Otniel juru selamat. Hakim-Hakim 3 ayat ke-15, ternyata Ehud juru selamat. Tetapi ini belum ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Terima kasih atas pengakuannya kalau semua para nabi adalah juru selamat. Yang saya tanya, Obadiyah 1:21 Pak Pendeta. Nanti di closing silahkan boleh Anda singgung itu. Ada juru selamat yang naik. Itu plural. Bukan hanya satu. Bisa 3, bisa 5, bisa 10, bisa 100 orang. Karena di situ diksinya plural. Juru selamat itu naik ke atas Gunung Sion. Yang menjadi pertanyaannya, siapa saja juru selamat yang naik ke Gunung Sion itu? Nah ini tolong dijawab ya Pak Pendeta ya. Siapa saja juru selamat yang naik ke Gunung Sion itu? Saya haturkan terima kasih. Meskipun ini adalah yang pertama kita diskusi, saya harap bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi ada diskusi-diskusi yang lain yang harus kita lakukan untuk mengedukasi umat. Oh ternyata ajaran Islam begini, oh ternyata ajaran Kristen begini. Biar hati yang terjamah, terlawat, yang dimenangkan oleh Tuhan. Saya juga berharap suatu saat Pak Pendeta, boleh kiranya sekali lagi Pak Pendeta suatu saat ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak sekali orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit yang menjadi pelaku firman Pak Pendeta. Kenapa? Karena banyak yang dipilih, karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Bukan Anda yang memilih saya, tetapi sayalah yang memilih Anda. Ingat ke pertanyaan saya Pak Pendeta, tolong nanti disinggung. Obadiyah 1 ayat 21, siapa saja juru selamat yang naik ke Gunung Sion. Boleh Pak Pendeta baca ayat sebelum dan sesudahnya, silahkan. Ya, saya bacakan. Penyelamat akan naik ke atas Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Dalam bahasa Ibraninya, Fe'alu Moshi'im. Maka naiklah para juru selamat itu behar ke atas gunung Sion. Lispot hukum et har Esau. Akan memaklumkan hukum itu kepada pegunungan Esau. Pehaita la Yahwe hamluka. Dan sesungguhnya seluruh kerajaan bumi, pelajaran alam semesta itu hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Jadi itu closing dari saya, teman-teman. Ternyata juru selamat itu banyak. Dari sekian banyak juru selamat, hanya Rasulullah SAW yang diutus Allah sebagai juru selamat bagi alam semesta ini. Dan mudah-mudahan kaum muslimin yang menonton ini, baik yang berada di TokTok maupun yang ada di YouTube, jangan lupa untuk mendukung pelayanan saya dengan subscribe YouTube saya, Yonatan Nandar, like, comment, share, tidak skip iklan. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Terima kasih yang sudah give juga. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan kita suatu saat di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, juru selamat besar dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Pendeta. Itu closing dari saya. Oke, jadi saya ini penutup. Closing. Ya, penutup. Closing. Karena ini saya sudah penutup. Jadi Pak Pendeta penutup juga. Ya, karena saya tadi saya bilang lanjutkan, Pak Pendeta katanya cuma jam 10. Baik. Ya. Mana Pak Pendeta? Ini saya kirim kepada Pak Pendeta. Silakan diterima, Pak Pendeta. Oke, teman-teman. Pada malam hari ini saya sudah diskusi dengan Bang Nandar.
tentang satu topik yang menarik, bahwa menurut Bang Nandar bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Maka saya sudah menyebutkan hal itu, bahwa satu-satunya lah Yesus juru selamat dengan 6 kriteria yang sudah saya sebutkan. Tetapi saya akan tambah 2 lagi. Kriteria yang disebutkan dan layak dianggap sebagai juru selamat. Yang berikutnya adalah yaitu menggenapi nubuatan. Maka yang layak disebut sebagai juru selamat itu adalah harus ada nubuatannya. Dan kita melihat di dalam Alkitab itu banyak berkelimpahan ayatnya, disebutkan akan lahir nanti seorang yang kita kenal, ialah Yesus Kristus. Dan itu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Maka ini adalah kriteria yang layak disebut sebagai juru selamat. Dan yang terakhir, ini terakhir, sebenarnya ada banyak hal yang lain lagi yang saya mau bicarakan dalam hal ini. Yang terakhir adalah yang layak disebut sebagai juru selamat itu mampu mengalahkan dosa dan kematian. Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Yang berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus telah mengalahkan dosa dan kematian. Yesus Kristus memang mati. Kemanusiaannya yang mati, bukan Tuhan. Tetapi bukan berhenti mati. Tetapi di hari yang ketiga dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. Luar biasa. Saya dan tentu kita semua layak. Dengan 8 kriteria ini, layak disebut Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bang Nandar mendesak saya ayat di dalam Obadya pasal 1 ayat 21. Oke, saya akan memberitahukan bahwa penyelamat-penyelamat yang disebutkan di sana itu adalah nubuatan, Obadya, bahwa nanti akan dibangkitkan penyelamat-penyelamat bagi Israel karena dosa mereka. Tetapi bukan penyelamat yang dimaksudkan adalah seperti Yesus. Tetapi penyelamat yang dimaksudkan ini adalah yang melepaskan mereka dari apa? Yaitu dari orang-orang menyerang mereka. Yang akan memimpin mereka. Seperti apa? Misalnya adalah seperti Daud, ya. Seperti Musa, Yosua. Tuhan bangkitkan mereka. Tetapi yang disebutkan juru selamat di situ adalah bukan juru selamat seperti yang Bang Nandar katakan, tetapi penyelamat yang disebutkan di situ adalah penyelamat yang akan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka secara fisik. Jadi kita tidak pernah percaya kepada Musa, kepada Daud sebagai juru selamat, tetapi mereka dipercaya bangsa Israel adalah sebagai pemimpin mereka yang akan melepaskan mereka dari tangan-tangan musuh mereka. Karena mereka terus berbuat dosa, jatuh bangun. Maka Allah membangkitkan. Maka di kitab Obadya pasal yang pertama ayat 21 ini adalah suatu nubuatan nanti di beberapa ke depan itu dibangkitkan Allah orang-orang yang akan melawat bangsa Israel, yang akan menjadi pemimpin mereka, yang akan melepaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, itu maksudnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Dan Bang Nandar mengatakan bahwa tadi melalui Muhammad lah orang semua masuk surga. Tetapi saya tidak menemukan kriteria yang spesifik yang mengatakan bahwa Muhammad benar-benar dia adalah sebagai juru selamat. Barangkali memang Bang Nandar percaya itu. Oke, kita tidak masalah. Tentunya kita hanya beredukasi kepada banyak orang bahwa itu adalah. Terima kasih. Waktunya habis Pak Pendeta. Oke. Gimana, mau lanjut atau sudah Pak Pendeta? Kita cukupkan dulu. Terima kasih.
Bang Nandar. Siap, makasih Pak Pendeta ya. Selamat istirahat Pak Pendeta. Siap, terima Yuk, kasih. makasih. Allahu yahdi Pak Pendeta. Andre Tunggal. Pendeta Andre Tunggal menghadapi Yoni Tinindir. Oke, teman-teman yang di TikTok, kalau Anda mendukung saya, silakan Anda subscribe YouTube saya. Subscriber saya baru 455.000. Tolong di subscribe sampai 1 juta. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Saya nggak minta amplop, saya nggak minta transferan, ya saya hanya minta tolong subscribe YouTube saya, Jonathan Nandar. Karena diakui atau tidak, banyak orang yang akhirnya mendapatkan hidayah karena asbab melihat perdiskusian saya, perdiskusian Bang Juma dan rekan-rekan yang lain. Jadi boleh jadi ada hati yang terlawat dari melihat YouTube saya. Kalau di TikTok selesai live sudah nggak bisa diakses lagi. Tapi kalau di YouTube Anda bisa melihatnya kapanpun. Kalau durasinya 2 jam tidak 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 harus langsung 2 jam nonton. Ya, lagi makan ditonton. Selesai makan mau beraktivitas nanti lagi dilanjutkan. Ini menit keberapa nih? Begitu caranya. Ya. Jadi yang belum subscribe YouTube saya ada di bio. Di TikTok ini ada bio tuh. Ada bio, ada link YouTube, diklik YouTube-nya. Silakan Anda pilih, Anda tonton mana yang harus Anda tonton ya. Kalau bermanfaat ya silakan ditonton semuanya. Makasih ya. Oke, teman-teman yang di YouTube saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman yang di YouTube. Saya tutup dulu yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih banyak. Begitu. Bentar ya.